Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar? Semoga semuanya sehat. Kali ini kita akan membahas persoalan apakah itikaf itu harus di masjid atau bolehkah itikaf itu di rumah, dan apa bentuk kemuliaan di 10 malam terakhir, apa saja yang harus kita lakukan di 10 malam terakhir. Untuk itu jangan kemana-mana, ikuti kami terus. Tapi sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, komen, dan share, dan tombol loncengnya jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pemirsa dimanapun berada dan keluarga saya yang saya cintai, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita sudah sampai di gerbang 10 terakhir Ramadan. Semoga Ramadan kali ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemauan yang kuat untuk selalu memaksimalkan ibadah puasa kita. Semoga kita menjelang garis finish ini termasuk orang-orang yang Allah firmankan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kalian menyempurnakan bilangan ibadah puasa tersebut sehingga kalian selalu merasakan begitu besar agungnya kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kalian menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu ibadah yang pokok di bulan Ramadan itu adalah i'tikaf. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat dijelaskan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah beliau selalu memaksimalkan ibadah beliau di 10 malam terakhir melebihi malam-malam yang lainnya. Bahkan dalam riwayat lain dijelaskan bahwa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhara al-ashara shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa iqadha ahlahu. Rasulullah itu apabila sudah masuk malam yang 10 yang terakhir, beliau mengencangkan sarung beliau sebagai simbol agar tidak banyak bergaul dengan istri-istri beliau. Kemudian juga beliau menghidupkan malam harinya, dan juga beliau sebisa mungkin selalu membangunkan keluarga beliau. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang harus kita tingkatkan pada 10 malam terakhir ini adalah ihya'ul layali, menghidupkan malam-malamnya. Dan tentu yang kita harapkan di 10 malam terakhir ini agar kita termasuk orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu amalan yang dicintai oleh Rasulullah SAW dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan malam dengan cara beriktikaf. Yang menjadi persoalan dalam hal ini pemirsa, apakah i'tikaf itu harus di masjid atau tidak? Nah, jumhur ulama mengatakan bahwa mereka mensyaratkan bahwa salah satu syarat atau rukun daripada i'tikaf itu adalah di masjid. Dalam pendapat lain masjid jami'. Aisyah mengatakan wala i'tikafa illa fi masjid jami'. Sungguh pun menurut jumhur bahwa i'tikaf itu di masjid, namun beberapa pendapat sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ketika mensyarahkan hadis yang berasal dari Aisyah di Fathul Bari, dan juga disyarahkan oleh Imam Asy-Syaukani di dalam kitabnya Al-Nailul Awtar ketika memberikan ta'qib atau komentar wala i'tikafa illa fi masjid jami'. Maka ulama menukilkan bahwa salah satu syarat di masjid memang betul. Sungguh pun demikian, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa i'tikaf sebaiknya di masjid. Kita juga punya ilat yang lain atau sebab yang lain bahwa kenapa i'tikaf itu tidak harus di masjid, karena kondisi tertentu. Maka pemirsa jemaah yang dimuliakan Allah, silakan menghususkan tempat di kamarnya atau salah satu tempat di rumahnya untuk memperbanyak zikir, salat di tempat itu, dan tidak berinteraksi beberapa saat dengan sesama anggota keluarga. Fokus di situ, tetapi tidak terlalu ekstrim begitu ya. Tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap membaca Al-Qur'an dan memperbanyak ibadah sunnah sebagai wujud kita kembali dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga 10 malam terakhir ini sebagaimana juga disabdakan oleh Rasulullah SAW, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan atau
beribadah sebanyak mungkin di malam 10 terakhir Ramadan dengan iman yakin kepada Allah dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang dianjurkan di bulan Ramadan juga adalah berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam rangkaian ayat-ayat puasa, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Salah satu yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan adalah memperbanyak doa. Dan untuk atau khusus 10 malam terakhir, ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang aku ucapkan apabila 10 malam terakhir, maka Rasulullah SAW mengatakan, katakanlah, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engkau adalah zat yang maha pemaaf, zat yang maha pemurah, karena itu maafkanlah aku, ampunilah aku, ya, maafkanlah segala bentuk dosa, kesalahan dan kekhilafanku. Ini doa yang harus kita perbanyak untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berharap agar kita tidak termasuk orang yang celaka, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis yang lain, celakalah seseorang bahwa sudah hampir berakhir Ramadan namun dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu juga di samping berdoa, kita berusaha untuk memperbanyak qiraatul Quran. Alhamdulillah, Masya Allah, istri saya juga sudah hampir 2 kali khatamnya, juga anak-anak khususnya Anis juga hampir khatam, dan semoga semangat ini selalu kita pertahankan. Jadi di 10 malam terakhir ini, sehingga kita berhak menjadi orang-orang yang, ya, istilahnya al-faizin, orang yang menang. Dari segi apa? Dari segi ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Demikian pemirsa, semoga kita dipertemukan Allah selalu dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jangan lupa dukung terus channel ini, dan untuk itu jangan lupa subscribe, komen, like, dan share, dan tombol loncengnya, ya, agar ada pemberitahuan video terbaru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.